والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan rahmat yang Allah berikan sehingga pada siang kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam satu majelis yang mulia, Majlisul Iman, taman dari taman-taman surga, majelis yang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, majelis di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan pada yang hadir, dan Allah turunkan ampunannya kepada mereka yang hadir semua. Semoga kita mendapatkan itu semua, Allahumma. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersingkat waktu kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Ubudiyah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah mudah kita cerna, dan lebih dari itu mudah kita untuk mengamalkannya. Pembahasan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang dibawakan oleh beliau terkait Nabi Yusuf alaihi salam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dari Yusuf alaihi salam keburukan, wal fahsya'a, dan perbuatan keji. Yang memalingkan itu Allah Subhanahu wa taala. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf alaihi salam di antara hamba-hamba kami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu karunia yang besar, yaitu keikhlasan. Mukhlas itu maknanya orang yang selalu diberikan keikhlasan di dalam beramal. Jadi keikhlasan itu pun semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Taimiyah melanjutkan pembahasannya setelah dia bawakan ayat ini. Beliau mengatakan, "Wallahu yasrifu an abdihi ma yasubuhu." Maka Allah lah yang memalingkan segala sesuatu keburukan dari seorang hamba. Di sesuatu yang akan membuat agamanya rusak, ma yasubuhu, segala sesuatu yang akan membuat atau perkara yang akan membuat agama seorang muslim itu rusak, itu Allah yang memalingkan. Allah yang membuat dia selamat dari segala sesuatu yang akan merusak agamanya. Minal maili ila suwar, yaitu dari antara perbuatan yang akan merusak agamanya itu adalah al-mail ila suwar, yaitu kecondongan terhadap gambar. Yaitu orang condong terhadap gambar perempuan atau gambar-gambar anak yang masih kecil, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana banyak orang yang kena isyak, ya, yaitu kecintaan, kesenangan sama anak-anak yang masih polos, ya, yang masih halus wajahnya. Itu banyak yang terkena fitnah di zaman itu. Nah, yang bisa menghindarkan hati kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluq biha. Ta'alluq sama maknanya, yaitu keterpautan hati terhadap sebuah gambar yang akan merusak agama. Wa yasrifu anhu al-fahsya'a bi ikhlasihi lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memalingkan ya perbuatan yang keji itu dari seorang hamba bi ikhlasihi lillah. Ketika dia ikhlas ya di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pemberian
keikhlasan itu adalah pemberian Allah. Jika Allah memberikan keikhlasan kepada seorang hamba, maka Allah akan memberikan itu kebaikan-kebaikan selanjutnya, yaitu diantaranya Allah akan membuat dia mudah untuk terhindar dari perbuatan keji. Walihada, oleh karenanya, yakunu qabla an yadhuqa halawat al-ubudiyyah lillahi wal ikhlas lahu taghlibuhu nafsuhu ala ittiba'i hawaha. Oleh karenanya, semua jiwa atau semua hamba yang belum merasakan, ini sudah kaidah ini, kaidah baku di dalam syariat kita, semua orang yang belum merasakan halawatul ubudiyah, nikmatnya penghambaan kepada Allah dan nikmatnya ledatnya sebuah keikhlasan kepada Allah, siapapun yang belum merasakan itu semua, maka taglibuhu nafsuhu ala ittiba'i hawaha. Maka dia akan bisa ditundukkan oleh hawa nafsunya untuk mengikuti keinginannya. Orang yang maknanya adalah orang yang belum merasakan ledatnya makna ubudiyah kepada Allah, maka saat itu dia masih bisa dikuasai dan ditundukkan oleh hawa nafsu. Nah, ketika hawa nafsu menjadi raja, maka semua anggota tubuh kita akan ikut kepada keinginan hawa nafsu. Nah, ini sudah kaidah. فإذا ذاق طعم الإخلاص, tapi apabila dia sudah merasakan ledatnya sebuah keikhlasan, wa qawiya fi qalbihi, dan mengakar kuat ya keledatan itu di dalam hatinya, in qahara lahu hawahu bila ilaj, maka secara otomatis jiwanya itu akan tunduk. Jadi jiwanya itu akan tunduk kepadanya. Karena hatinya, keikhlasan itu yang menguasai hatinya. Sehingga hawa nafsunya pun itu inqahar, yaitu tunduk, inqad, tunduk kepada dia. Bila ilaj, tanpa harus banyak menghadapi kesulitan. Jadi dengan mudah, tidak sulit seseorang itu menundukkan hawa nafsunya apabila dia sudah merasakan kelezatan ubudiyah, makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita semua ini yaitu selalu meningkatkan hubungan kita dengan Allah agar supaya kita benar-benar merasakan ledatnya makna ubudiyah kepada Allah. Karena kalau kita sibuk menundukkan hawa nafsu sementara kita tidak sibuk untuk memahami makna ubudiyah, maka kita tidak akan sanggup menundukkan hawa nafsu tersebut. Jadi kalau kita ambil jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yaitu jalan selalu berusaha untuk merasakan ledatnya makna ubudiyah, maka dengan sendirinya hawa nafsu kita akan tunduk. Tanpa harus kita susah payah menundukkannya. Bila ilaj. Qala ta'ala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu di antara fungsi faedahnya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Akan tetapi pada salat itu ada zikir. Dan tujuan yang paling utama itu adalah zikir. Saat seseorang mendirikan salat, tujuan utamanya itu adalah mengingat Allah, di mana hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah terkait dengan ibadah salat. Beliau merujuk kepada ayat ini. Dan ini insya Allah kita tidak akan salah paham karena masih banyak mungkin sebagian kita salah paham memahami ayat tersebut. Baik, kita dengar langsung biar tidak terlalu bertele-tele keluar dari tulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, fa inna as-salata fiha daf'un lil makruh. Jadi di antara fungsi salat itu adalah menghindarkan atau menepis ya
menjauhkan segala sesuatu yang makruh, yaitu yang dibenci secara syar'i. Apa itu? Al-fahsya wal munkar. Yaitu perbuatan keji dan mungkar. Ini dua makna, dua lafaz yang mencakup seluruh makna maksiat. Fahsya itu adalah perbuatan yang keji, dosa besar, al-munkar, dan semuanya masuk dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Itu manfaat sholat yang pertama. Yang kedua, fiha tahsilul mahbub. Dan dengan kita melaksanakan sholat, maka akan terwujud, akan didapatkan juga al-mahbub, sesuatu yang dicintai oleh hati kita, yaitu zikrullah, yaitu hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang kedua. Kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, wa husulu hadzal mahbubi akbar min daf'il maqsud. Nah, sekarang beliau akan membahas tentang muqaranah, perbandingan antara tercegahnya seorang muslim, yaitu manfaat sholat itu antara terhindarnya seorang muslim dari perbuatan keji atau terwujudnya sesuatu yang dicintai dalam hati seorang, pada hati seorang, oleh hati seorang muslim ketika dia sholat. Dua ini, mana yang lebih afdal, mana yang lebih besar? Terhindar dari perbuatan maksiat atau mendapatkan al-mahbub, yaitu hatinya mendapatkan sesuatu yang dicintai, yaitu zikir kepada Allah. Maka beliau mengatakan, "Inna dzikrallahi ibadatun lillahi wa ibadatul qalbi lillahi maqsudatun lidzati." Jadi yang terbesar, yang paling besar dalam sholat itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat tadi mengatakan, Allah mengatakan, "Wala dzikrullahi akbar." Bahwa tujuan yang paling besar dari sholat itu adalah mengingat Allah. Sekalipun ada tujuan yang kedua, yaitu apa? Terhindarnya seorang muslim, seorang hamba dari perbuatan keji dan munkar. Tapi mengingat Allah itu lebih besar. Manfaat sholat itu adalah mengingat Allah. Wa amman difa'u syarri anhu fa huwa maqsudun li ghairihi ala sabilit taba. Adapun mencegah, manfaat sholat yang kedua yaitu tercegahnya atau terhindarnya seorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar, maksudun li ghairihi ala sabilit taba. Ini bukan tujuan inti sebenarnya. Ini bukan tujuan inti seseorang melaksanakan sholat. Jadi melaksanakan sholat ini, tercegahnya seorang muslim dari perbuatan keji dan mungkar itu adalah bagian kedua. Sekedar mengikuti tujuan yang kedua, bukan tujuan utama. Jadi jangan sampai nanti ada yang beralasan ada salah memahami ayat. Tanya, saya sudah lama melaksanakan sholat tapi kok masih tidak terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau gitu saya tidak perlu sholat. Ini salah di dalam memahami ayat. Karena tujuan inti utama daripada sholat itu adalah dzikrullah, usulul mahbub, yaitu bagaimana hati itu mendapatkan apa yang dia cintai. Hati itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qalbu, karena dzikrullah ini adalah ibadah kepada Allah dan ibadah hati, serta ibadah hati adalah maksudah lidzatiha, itu tujuan utama. Wal qalbu khuliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuhu. Dan hati manusia itu fitrahnya diciptakan oleh Allah mencintai al-haq, yaitu mencintai Allah dia. Jadi hati manusia fitrahnya itu selalu yang dia cari adalah Allah. Wa yatlubuhu. Dia itu selalu mencintai al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saat dia tidak mendapatkan maka akan dia cari. Wa yuriduhu wa yatlubuhu, akan dia cari. Jadi kita di dunia ini hakikatnya hati kita lagi mencari Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara untuk mendapatkan hati kita mendapatkan kelezatan, yaitu mendapatkan al-haq Allah, itu di dalam sholat. Nah ini tujuan yang inti, tujuan besar itu di situ. Yaitu mencari, hati kita selalu mencari al-haq, mencari Allah, mencari ilahnya dia.
Falamma aradat lahu iradatu syarri talabat daf'a dzalika. Maka ketika ada keinginan buruk yang menghalangi perjalanan hati menuju Allah, maka dia akan talaba daf'a dzalika. Maka hati itu ya pasti akan mencari cara untuk menghilangkan penghalang tersebut. Jadi di ibarat kita ini mau berjalan ke satu tujuan. Tiba-tiba di tengah jalan ada batu besar yang membuat kita terhalang untuk apa? Untuk melanjutkan perjalanan menuju tujuan utama kita. Maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan saat itu adalah sejenak kita berhenti untuk memindahkan, menyingkirkan batu besar tersebut agar perjalanan kita itu lancar. Nah, begitulah seseorang ketika sholat. Dia saat melaksanakan sholat, hakikat tujuan utamanya itu adalah mencari Allah, yaitu zikrullah. Ketika ada yang menghalangi dia untuk mengingat Allah, yaitu tujuan utamanya, maka dia harus menyingkirkan penghalang tersebut. Nah, di sini ketika hati ini terhalang untuk berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala oleh keinginan maksiat, kemungkaran, fahsya, maka dia akan menyingkirkan penghalang tersebut. Nah, dari sini kita tahu bahwa tujuan utama kita ini adalah untuk zikir kepada Allah, untuk ingat kepada Allah. Karena disitulah hati merasakan kelezatan hidup. فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الْقَلْبَ كَمَا يَفْسُدُ الزَّرْعُ بِمَا يَنْبُتُ فِيهِ مِنَ الدَّغَلِ. Kenapa? Karena ketika penghalang ini ada, yaitu kemungkaran, masih ada kita lakukan, kemudian perbuatan keji, maka akan merusak hati. Ya, merusak hati. Sementara hati ini adalah kendaraan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati ini rusak dengan kemungkaran, maka secara otomatis dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Hati ini bisa rusak dengan apa? Rusak dengan kemungkaran, perbuatan fahsya. Sebagaimana sebuah tanaman bisa rusak dengan semak belukar yang ada di sekitarnya. Ad-daghal. Daghal itu semak belukar. Ya, kalau kita menanam sebuah tanaman, ya secara otomatis agar tanaman itu maksimal tumbuh dan hasilnya bisa kita panen, maka yang kita lakukan adalah kita bersihkan semak belukar yang ada di sekitarnya supaya memuaskan. Nanti kalau tidak kita bersihkan semak belukar yang ada di sekitarnya, maka tanaman yang kita tanam secara otomatis tidak akan maksimal, tidak kelihatan, bahkan ya hasilnya pun tidak akan bisa kita panen dengan maksimal. Nah, begitulah juga masalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan perbuatan keji dan mungkar. Kalau perbuatan keji dan mungkar tidak kita bereskan, sementara kita juga menuju Allah Subhanahu wa taala, maka nikmatnya ibadah itu tidak akan terwujud. Kenapa? Dia tertimbun sama semak belukar yang ada di sekitarnya, yaitu perbuatan keji, perbuatan mungkar yang dilakukan oleh hamba tersebut. Hanya Allah Subhanahu wa taala memuji, walihada qala ta'ala qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugilah orang yang selalu mengotori jiwanya. Kenapa dia rugi? Karena dia tidak akan sampai kepada tujuan utamanya. Wa qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Sungguh beruntunglah orang yang selalu mensucikan, ya, selalu suci, tazakka, yang selalu bersih. Ya, jiwa bersih ya dengan adanya usaha dari pemilik jiwa tersebut. Nah, di antara cara yang harus kita lakukan untuk menjaga atau membersihkan hati atau jiwa kita, itu seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Nur. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga ya kemaluan mereka. Dzalika azka lahum.
hal tersebut lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirun bima yasna'un. Karena pandangan mata itu, kata Nabi SAW, adalah anak panah yang beracun. Ya, anak panah yang beracun dari anak-anak panah iblis. Pandangan mata inilah yang akan membuat hati seorang muslim itu kotor jika dia memandang sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Maka langkah yang pertama agar hati ini bisa bersih, itu menghindarkan pandangan dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah. Allah berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abad." Kalau bukan karena pemberian Allah dan rahmatnya kepada kalian, tidak ada yang suci di antara kalian, siapapun dia. Nah, semuanya juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikasih jalan ikhtiar, yaitu menundukkan pandangan. Ibnu Taimiyah setelah itu membawakan lagi ayat selanjutnya, yaitu apa? Untuk ingat bahwa hasil ikhtiar kita ini itu sama sekali semuanya bukan hasil dari semata-mata ikhtiar. Hasilnya ini, tugas kita itu hanya ikhtiar, hasilnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sering kita pelajari dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama rahimahullah, ada ikhtiar, ada tawakal. Di sini kita dikasih jalan ikhtiar untuk mensucikan hati. Kemudian setelah itu dikabarkan kita oleh Allah bahwa sucinya hati kalian itu setelah ikhtiar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ikhtiar itu hanya sebab yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala subhanahu ghaddal basar wa hifdzal farji huwa azka lin nafsi. Allah menjadikan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagai salah satu sebab ya sucinya jiwa. Wa bayyana anna tarkal fawahis min zakatin nufus. Wa zakatin nufus tatadammanu zawala jami'i syurur min al-fawahis wa dhulmi wa syirki wal kadhib wa ghairi dzalik. Dan Allah menjelaskan bahwa meninggalkan perbuatan fahisha, perbuatan keji, itu adalah bagian dari zakatin nufus, kesucian jiwa. Dan sucinya jiwa seorang muslim itu tatadhamman, mengandung apa? Sucinya seorang jiwa itu dengan cara zawalu jami'i syurur, yaitu hilangnya, perginya, terhindarnya semua keburukan. Dari fawahis, kezaliman, kesyirikan, kedustaan, dan seterusnya. Di ukuran jiwa kita ini suci ketika jiwa ini terhindar dari perbuatan-perbuatan kotor. Ya, mulai dari yang terbesar, kezaliman, kesyirikan, dan dusta, dan yang lain. Nah, saat itulah jiwa kita akan bersih. Nah, ini semak belukar ini yang harus kita bersihkan dari sekitaran hati kita. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala kembali memberikan sebuah perumpamaan. Karena berbicara masalah hati, pembahasan hati ini kan biasanya sesuatu yang sedikit sulit untuk dicerna. Karena dia tidak nampak. Maka Ibnu Taimiyah untuk memudahkan pembaca paham, beliau berikan sebuah perumpamaan. Wa kadzalika talibur riasati wal 'uluwi fil ardi qalbuhu raqiqun liman yu'inuhu 'alaiha. Maka begitu juga kata beliau. Jadi beliau kembali kepada apa? Pada inti atau pada bab penghambaan ya. Setelah dia bicara tentang kesucian jiwa, kesucian hati, maka beliau kembali kepada masalah makna penghambaan ini. Maka begitu juga talibur riasa, orang yang mencari kedudukan, wal ulu, ya, mencari kedudukan tinggi fil ardi di dunia ini, qalbuhu raqib. Hatinya sebenarnya itu adalah budak. Budak untuk siapa? Ibnu Taimiyah menggarisbawahi bahwa semua yang punya keinginan ingin mencari kedudukan yang tinggi di dunia, ya jabatan atau apalah itu, maka hakikatnya hatinya itu adalah budak. Budak bagi siapa? Liman yu'inuhu 'alaiha. Budak bagi orang yang membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Walau kana fi dhahir muqaddamahu, sekalipun secara zahir, secara kasat mata dia adalah pemimpin, ya, atau amir, atau orang ketuanya. Sekalipun dia ketua, wal muta'a fihim, ditaati oleh orang-orang di sekitarnya. Ketika dia ada keinginan untuk mendapatkan sebuah jabatan, misalkan seorang tokoh di tengah masyarakat, didengar, ditaati, ya, dipatuhi, orang terhormat, ya, apa yang dia katakan itu didengar oleh orang masyarakatnya. Secara zahir iya, dia itu seorang pemimpin, seorang imam, tokoh. Ya, seakan-akan dia tundukkan masyarakat atau orang yang ada di sekitar. Tapi ketika dia punya keinginan untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, maka apa yang dia lakukan? Maka dia punya harapan besar pada orang sekitarnya untuk bisa membantu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, hati orang tersebut itu akan menjadi hamba kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi hamba tunduk, ya, ada harapan. Penghambaan itu kan berharap seperti itu. Ya, berharap, ada harapan pada orang sekitarnya. Bahwa fil haqiqati yarjuhum wa yakhafuhum wa yadulu lahumul amwala wal wilayah. Sehingga Ibnu Taimiyah mengatakan, sehingga orang tersebut ketika dia punya keinginan, ambisi kuat untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, riasah, yang kepemimpinan, maka hakikatnya hatinya itu jadi hamba bagi orang-orang itu, budak. Maka hakikatnya dia itu berharap pada orang sekitarnya, takut kepada orang sekitarnya. Karena kekhawatiran dialah terhadap yang sekitarnya. Apa yang dia khawatirkan dari orang sekitarnya? Yaitu khawatir mereka tidak membantu dia untuk mendapatkan ambisi yang dia inginkan. Maka apa yang dia lakukan? Yabdululahumul amwal. Mereka, orang ini akan apa? Akan mengorbankan hartanya yang dia miliki untuk dikasih ke orang-orang sekitarnya. Yang dia harapkan orang-orang tersebut bisa meloloskan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wal wilayat, dan juga orang-orang tersebut akan dikasih kekuasaan sama dia. Yang penting dia mendapatkan apa yang dia ingin. Nah, ini kan bukti daripada hatinya itu sudah menjadi budak bagi orang-orang tersebut. Wa ya'fu anhum liyuti'uhu wa yu'inuhu. Dan kalau orang-orang sekitarnya punya kesalahan sama dia, akan dia maafkan. Agar apa? Agar mereka patuh sama dia. Dan agar mereka itu membantu dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa huwa fi dhahir ra'isun muta'un wa fil haqiqati 'abdun muti'un lahu. Secara zahir memang dia ketua. Ya, dia yang menundukkan mereka secara zahir, tapi hakikatnya dia adalah hamba bagi mereka. Karena hakikat penghambaan itu sebenarnya ada pada hati, bukan pada jasad. Seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, hakikat penghambaan itu bukan pada zahir. Ya, hakikatnya itu ada pada hati. Sekalipun seorang pemimpin, kelihatannya dia ketua ditaati, tapi hakikatnya dia butuh kepada bawahannya. Maka karena dia ingin bawahannya ini tidak melanggar apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan, maka dia kasih mereka itu harta agar taat. Berarti kan ada kekhawatiran sama dia, sama mereka. Jadi komandan ini, pemimpin ini khawatir dengan bawahannya tidak membantu dia. Wat tahqiqu, kalau kita teliti lagi, kita analisa, ini hakikatnya anna kilaihima fihi ubudiyah lil akhir. Kedua-duanya antara bawahan sama atasan, ketika sama-sama punya ambisi, maka sebenarnya itu mereka adalah budak untuk yang lain. Sebagaimana yang lain itu budak, atasannya budak bagi bawahannya, bawahannya budak bagi atasan. Wa kilahuma tarikun li haqiqati ibadatillahi. Kedua-duanya pada hakikatnya meninggalkan penghambaan kepada Allah. Wa idza kana ta'awunuhuma 'ala al-uluwi fil ardi bighairi al-haqq kana bimanzilati al-muta'awinaini 'ala al-fahishati aw qat'i at-tariq.
Kalau kedua-duanya antara bawahan sama atasan sama-sama ingin dapat jabatan. Saya itu kan. Atasan ingin dapat jabatan lebih tinggi. Bawahan juga kepingin dapat jabatan. Maka kedua-duanya saling membantu. Kalau kedua-duanya saling membantu dan saling mengandalkan, saling kerjasama, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan jabatan yang tidak benar di dunia ini, maka perumpamaan mereka itu kata Ibnu Taimiyah seperti dua orang yang saling tolong menolong untuk melakukan perbuatan keji, atau seperti dua orang yang tolong menolong untuk memutuskan perjalanan. Ya, qat'ut tariq, jadi begal. Fa kullu wahidin min asy-syakhsaini li hawahu alladhi ista'badahu wastaraqahu yasta'biduhu al-akhar. Jadi karena saling membutuhkan, jadi ada makna ubudiyah itu tadi. Karena ubudiyah kan tadi kebutuhan. Jadi ada penghambaan, bentuk penghambaan dari masing-masing terhadap yang lain. Yang bawahan ada kebutuhan terhadap atasan, yang atasan punya kebutuhan terhadap bawahan. Sehingga kedua-duanya adalah budak yang lain. Tidak keluar dari itu. Wa hakadha aidan talibul mal. Nah, begitu pula kata Ibnu Taimiyah, setelah dia berbuat perumpamaan, maka beliau mengatakan begitu pula orang yang mencari harta. Fa inna dzalika yasta'biduhu wa yastariquhu. Harta itu akan memperbudak dia dan akan membuat dia hamba sahaya. Ini perumpamaan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kembali fokus kepada masalah perbudakan atau ubudiyah di dalam hati. Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan tentang orang yang mencari harta. Wa hadhil umur naw'an. Kata beliau, perkara ini bisa kita bagi, diringkas menjadi dua. Satu, minha ma yahtajul abdu ilaihi kama yahtaju ilaihi min ta'amihi wa syarabihi wa maskinihi wa mankihihi wa nahwi dzalik. Memang ada dunia yang itu, yaitu ada dunia yang memang seorang hamba tidak bisa lepas darinya, yaitu kebutuhan. Kebutuhan seperti apa? Makan, minum, tempat tinggal, ya, istri, suami. Nah, ini semua kebutuhan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bagaimana cara kita untuk mencari? Ini kan kebutuhan, tidak mungkin tercela di dalam agama. Nah, kita memang membutuhkannya. Orang butuh makan, orang butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh untuk nikah, butuh untuk terhadap istri, terhadap suami. Kata Ibnu Taimiyah, fahada yatlubuhu min Allah. Nah, kebutuhan ini dia minta kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah. Yarghab ilaihi. Fayakunul malu indahu yasta'miluhu fi hajatihi bi manzilati himari. Sehingga saat dia membutuhkan harta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini, maka saat dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti harta yang dia dapatkan ini posisinya ketika dia menggunakannya pada kebutuhannya saja, itu bimanzilati himarihi alladhi yarkabu. Itu seakan-akan dia posisinya seperti keledai yang dia tunggangi. Dia menunggangi keledai itu ya untuk kebutuhan. Wa bisatihi alladhi yajlisu alaihi, dan seperti karpet yang dia duduki, ya. Ya sekedar kebutuhannya aja. Karpet itu untuk apa? Ya untuk diduduk. Himar ya untuk ditunggangi. Nah, himar dilarang dimakan. Apa manfaatnya kita melihara keledai? Ya sekedar untuk ditunggangi, kebutuhannya tidak lebih dari itu. Kita beli tikar, karpet untuk apa? Ya untuk diduduk, sebagai alas untuk duduk. Yajlisu alaihi. Bal bimanzilatil kanif alladhi yaqdi fihi hajatah. Bahkan kata beliau, ya, harta yang dia kumpulkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan darurat dalam hidup ini itu seperti posisinya WC. Ya, seperti WC. WC, orang itu butuh apa sahabat WC? Sekedar buang hajat aja kebutuhan. Yaqdi fihi hajatahu. Dia menghabiskan, memenuhi kebutuhannya di situ. Sakit perutnya dia ke WC. Selesai buang hajat, udah dia keluar. Tidak mungkin dia berlama-lama dalam WC. Jadi dia itu WC dia gunakan hanya sekedar kebutuhan.
Nah ini sama perumpamaan harta yang kita kumpulkan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak mungkin kita hidup tanpa kebutuhan-kebutuhan ini. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, saat mencarinya kita minta kepada Allah, saat kita mendapatkannya maka posisikan dia seperti WC. Ya, apa itu WC? Ya kita hanya menggunakannya pada kebutuhan yang kita butuhkan. Di luar itu tidak kita butuhkan. Itu maksud beliau. Min ghairi ayyasta'bidahu. Ya, tanpa harus menghambakan dirinya kepada harta tersebut. Jangan sampai hati kita ini terpaut terus dengan harta tersebut. Bagaimana kita gunakan dia posisinya seperti WC. Selesai kebutuhan kita tidak butuh lagi pada harta tersebut. Kita punya kebutuhan, kita ambil dia, kita butuhkan sekedar kadar kebutuhan yang kita butuhkan. Sama seperti qadaul hajat. Fayakunu haluan idza massahu syarru jazuan wa idza massahu khairu man. Tapi kalau hatinya terpaut dengan harta itu, sementara semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, masih seakan-akan hatinya ada di harta itu, terpaut terus, seakan-akan dia masuk butuh terus sama harta itu, maka nanti seperti yang disebutkan dia oleh Allah dalam Al-Quran, nanti jiwanya jadi jiwa haluan. Jiwa haluan. Nah itu istilah Al-Quran menyebutkan. Hati yang selalu terpaut dengan harta, sementara kebutuhannya sudah terpenuhi, nanti hatinya itu jadi hamba untuk harta tersebut. Sehingga apa? Sehingga hatinya nanti akan dicap oleh Al-Quran seperti haluan. Itu hati haluan. Apa itu haluan? Idza massahu syarru jazua. Hati haluan itu kalau dia mendapatkan musibah gelisah, ya, seakan-akan tidak punya Allah, tidak kenal Allah. Dia tidak mendapatkan harta gelisah. Wa idza massahu khairu manua. Tapi kalau sudah dapat kesehatan, dapat harta, ya banyak pemberian dari Allah, manu'an, pelit. Ya, tidak dapat harta, dia gelisah. Sudah dikasih harta, pelit. Nah, itu namanya jiwa haluan. Ya, fayakunu haluan idza massahu syarru jazu'an wa idza massahu khairu manu'an. Ini kapan hati seperti ini? Kalau hati ini masih terlalu bersandar kepada harta sementara kebutuhannya sudah terpenuhi. Ibnu Taimiyah mengatakan, posisikan harta kita ini seperti WC, ya, sekedar kebutuhan saja. Selesai kebutuhan kita, tidak ada orang yang selalu mikir WC. Kapan kita mikir WC? Saat sakit perut. Selesai perut kita buang kebutuhan kita, keluar dari WC, tidak ada lagi yang ingat WC. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah selesai. Nah, kata Ibnu Taimiyah seperti itulah. Seperti itu. Bukan berarti WC-nya kita bongkar, kita tutup. Tidak. Sama seperti harta. Bukan berarti hartanya kita habiskan. Tidak. Cuman hati saja. Itu masalahnya di hati semua. Di hati semua. Jangan sampai kebutuhan sudah terpenuhi, hati masih lengket terus sama hati. Khawatir nanti masuk hati haluan. Kemudian yang kedua kata beliau terkait dengan harta, ma la yahtajul abdu ilaihi. Ma la yahtajul abdu ilaihi. Yaitu harta yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh seorang hamba. Kalau tadi kan kebutuhan, ya wajar. Hati itu ingat sama harta itu. Untuk buat rumah, makan, untuk minum, untuk kendaraan, kebutuhan. Semua sudah tercukupi, sudah lupakan itu harta. Jangan tempelin terus di hati. Nanti jadi haluan hati. Nah yang kedua, ketika sudah terpenuhi apa yang menjadi darurat atau kebutuhan hidup kita, maka Ibnu Taimiyah mengatakan fahadihi la yanbaghi lahu ay yu'alliqa qalbahu bi. Maka harta yang ada yang kita miliki ini, ketika semua kebutuhan hidup kita sudah terpenuhi, tidak pantas untuk selalu ada di dalam hati kita. Kalau tadi karena kebutuhan wajar, selesai kebutuhannya, hilangkan di hati dia. Jangan ingat itu terus. Jangan merasa butuh sama harta itu terus. Kalau sudah terpenuhi, la yanbaghi lahu ay yu'alliqa qalbahu biha. Maka sekali lagi masalah hati ya. Sekali lagi masalah hati. Karena intinya pembahasan masalah hati. Maka tidak pantas kata Ibnu Taimiyah, hatinya selalu ada di hartanya terus. Hartanya yang ada. Udah biarkan aja harta itu ada. Biarkan dia ada. Yang penting hati jangan terlalu terpaut bersandar kepada harta tersebut.
Fa idza ta'allaqa qalbuhu biha shara musta'badan. Karena nanti khawatirnya kalau hati ini sudah ingat terus sama harta, kayak nempel, ta'alluq. Ta'alluq itu nempel ya. Ya, bergantung. Namanya bergantung ya, kalau tempat gantungannya jatuh ya dia ikut jatuh juga, itu maknanya ta'alluq. Karena memang bersandar penuh gitu. Maka nanti jadi hamba hatinya itu untuk harta tersebut. Wa rubbama shara mu'tabidan ala ghairillah. Ya bisa jadi kalau terus-menerus seperti itu akan menjadi apa? Dia akan bersandar secara mutlak kepada selain Allah. Di orang yang, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kesimpulannya, orang yang dikasih harta oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia memang butuh untuk buat rumah, untuk kebutuhan hidupnya, oleh hatinya masih ingat sama harta itu. Ya, ada kebutuhan sama harta itu. Kenapa? Karena kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Setelah kebutuhan hidupnya terpenuhi ini, maka hati jangan sampai lagi ingat sama harta yang ada. Yang dia. Khawatir apa? Khawatir nanti hatinya ini nanti jadi hamba, budak bagi harta tersebut. Bahkan bisa jadi akan secara mutlak dia akan bersandar kepada selain Allah. Ya. Nah, yang ada di hatinya bukan Allah, itu harta tadi. Maka beliau mengatakan fala yabqa mau haqiqatul ibadah lillahi wala haqiqatut tawakkul alaihi. Sehingga nanti kalau sudah bersandar kepada selain Allah, yaitu kepada harta dalam tanda kutip, maka nanti tidak ada yang tersisa. Hakikat penghambaan kepada Allah di hatinya dan hakikat tawakal kepada Allah di hatinya nanti hilang. Ya, pelan-pelan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Bal fihi syu'batun minal ibadah li ghairillah. Bahkan ini nanti akan masuk kepada cabang ibadah kepada selain Allah. Wa syu'batun minat tawakkul ala ghairillah. Dan ini akan masuk bagian daripada tawakal bersandar kepada selain Allah. Wa hadza min ahaqqin nasi biqauli. Dan hati kalau sudah seperti ini, maka orangnya lebih pantas masuk ke hadis Nabi. Apa hadis Nabi yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah sebelumnya? Ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifa, ta'isa abdul khamis. Celakalah hamba dirham, budaknya dinar, budaknya qatifah, budaknya khamisah. Ini semua nama pakaian yang mahal-mahal ya, atau harta yang diinginkan oleh atau yang ada di hati setiap orang pada umum. Ini kata Nabi didoakan celaka hati yang seperti ini, yaitu hati yang selalu terpaut dengan harta yang dia punya. Wa hadha huwa 'abdu hadhihi al-umur. Falau talabaha min Allah fa inna Allah idza atahu iyyaha radiya wa idza manahu ya sakhita. Dan orang-orang ini disebut sebagai hamba untuk harta-harta ini. Kalaulah dia meminta kepada Allah, saat mencari harta ini dia minta kepada Allah. Kalau Allah ngasih dia ridho. Ya. Tapi kalau dia tidak dikasih oleh Allah, maka dia murka, benci. Kenapa? Karena dari awal dia mencari harta itu bukan untuk memenuhi kebutuhannya saja, tapi mengikuti hawa nafsu. Jadi budak dia sama hartanya, sehingga ketika dia saat lagi proses pencarian, dia minta kepada Allah. Saat dikasih sama Allah, dia senang. Ya. Tapi saat ditahan harta yang dia inginkan oleh Allah, harta yang dia minta, maka dia murka. Dia marah, dia benci. Dia tidak suka. Karena dia mencari harta itu bukan sekedar kebutuhan hidupnya, tapi sudah jadi hamba dia bagi harta tersebut. Wa innama abdullahi man yurdihi ma yurdillah. Karena sungguhnya hamba itu adalah hamba yang ridho dengan apa yang Allah ridhai. Wa yusqituhu ma yusqitullah. Dan dia murka dengan apa yang Allah murka. Wa yuhibbu ma habbahu Allah wa rasul. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa yubghidu ma abghadahu Allah wa rasuluhu. Dan dia membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul. Wa yuwali awliya Allahi wa yu'adi a'da Allah Ta'ala. Dia loyal, cinta, senang sama awliya Allah, yaitu wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Wa yu'adi a'da Allah, dan dia memusuhi, benci sama musuh-musuh Allah. Wa hadha huwa alladhi istakmala al-iman. Nah, inilah hamba yang sempurna keimanan. Sebagaimana di dalam hadis Nabi,
Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana lillahi faqad istakmala al-iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah, barang siapa yang cinta sesuatu karena Allah dan dia membenci sesuatu karena Allah, dia memberi karena Allah, dia juga tidak memberi karena Allah. Semuanya karena Allah. Saat memberi kepada orang lain, dia karena Allah. Saat juga tidak memberi juga karena Allah. Maka kata Nabi, faqad istakmala al-iman. Sungguh orang seperti ini telah sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Abdul Razak di dalam kitab Musannaf, Nabi SAW menyebutkan awthaq ural iman al-hubbu fillah wal bughd fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kita percepat saja karena insyaallah maknanya sudah maklum ya. Isinya sudah sering kita dengar. Wa fi sahih, dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara, apabila 3 perkara itu ada pada diri seorang, maka dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yang pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yaitu orang apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari yang selain. Kita ini kalau kita tanya, kenapa harus Allah dan Rasulnya lebih kita cintai? Karena sebenarnya ini semuanya fitrah ya, atau masuk akal semua. Akal sehat bisa mencerna. Kita mencintai sesuatu itu kenapa? Jadi kalau masalah cinta, coba kita tanya. Kita ini cinta, senang dengan sesuatu itu karena apa? Ada karena suaranya. Kita senang dengan seorang karena suaranya. Ada orang secara fisik kurang. Ya, kita tidak senang. Tapi begitu mendengar suaranya, kita senang. Karena suara. Kita senang dengan makanan bukan karena rupanya, tapi karena rasanya. Orang senang bakso atau senang pedas, ya begitu melihat sudah senang. Bukan karena bentuknya, bukan karena warnanya, tapi karena zauknya, rasa. Ada yang senang karena ada manfaatnya. Senang kita dengan karena ada manfaatnya, seperti harap uang. Karena kita tahu ada manfaatnya, kita senang. Jadi senang karena ada manfaat. Coba kalau kita tahu tidak ada manfaatnya, apakah kita tetap senang sama harta, sama uang kertas? Tidak mungkin. Kita senang sama uang itu, sama uang kertas itu. Bukan karena gambarnya, bukan karena bentuknya, tidak. Tapi karena manfaatnya. Begitu diketok palu sama pemerintah bahwa tidak berlaku, tidak senang lagi. Karena manfaatnya yang kita senangi. Ada orang yang kita senangi karena ketampanannya, karena kecantikannya, karena aromanya wangi, artinya wangi. Dan kalau kita lihat ini semua, itu ada tidak pada Allah? Ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah lebih layak untuk kita cintai dan Rasul. Salah manfaat, siapa yang lebih bermanfaat kepada kita daripada yang lain? Allah dan Rasulnya. Lebih besar jasanya kepada kita daripada orang. Nah, itu yang pertama kata Nabi. Apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah orang ketika dia cinta kepada orang lain bukan alasan yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fin nar. Yang ketiga yaitu orang yang benci, ya. Benci dia, ada kekhawatiran, ketakutan untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran itu, sama seperti takutnya dia dicampakkan ke dalam api yang menyalanya. Ya, sama seperti takutnya dia kepada api, dicampakkan ke dalam api yang menyalanya. Ini ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, orang yang pernah bergelimang dengan maksiat, yang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini lebih besar
atau lebih sulit untuk kembali kepada hidayah kalau dia kembali kepada maksiat yang serupa. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan pahitnya maksiat, kemudian dia bertobat kepada Allah. Kalau dia sampai kembali, dia jauh lagi dari Allah, kembali lagi kepada bergelimang dengan maksiat. Nah, seperti ini dikhawatirkan. Kata ulama rahimahullah taala, dikhawatirkan untuk tidak kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di sini disebutkan oleh Nabi orang yang pernah merasakan kekufuran. Orang yang pernah merasakan kekufuran, kemudian diselamatkan dia oleh Allah dari kekufurannya. Sehingga setelah diselamatkan, dia mendapatkan hidayah, maka dia selalu ada kekhawatiran di dalam jiwanya. Ya, kekhawatiran untuk terjatuh lagi ke dalam kekufuran. Karena dia sudah merasakan betapa pahitnya, betapa sempitnya hati dia saat dia berada dalam kekufuran. Nah, kekhawatiran itu, ya, kekhawatiran untuk terjatuh ke dalam kekufuran, ini adalah bagian daripada tiga perkara yang akan membuat seorang merasakan ledarnya keimanan. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya dalam Kitabul Iman, dia mengatakan bahwa kekhawatiran terhadap kekufuran, terhadap kesyirikan, seorang hamba khawatir terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan, itu adalah bagian daripada iman. Itu amalan soleh hati. Kalau ada kekhawatiran. Justru orang yang merasa aman ini yang bahaya. Nah, Hasan Al-Basri mengatakan orang yang merasa aman dengan keimanannya itu adalah orang munafik. Hanya orang munafik yang merasa aman dengan keimanan. Adapun orang yang beriman, yang murni keimanannya, lurus keimanannya, benar keimanannya, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, la ya'man. Dia selalu khawatir. Dia selalu khawatir. Ibrahim aja berdoa kepada Allah, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku, jaga aku dari penyembahan beserta keturunanku dari penyembahan berhala. Itu Khalilur Rahman beliau, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa seperti itu. Nah, apalagi kita. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kembali ke hadisnya, Ibnu Taimiyah menyebutkan hadis Nabi SAW, tiga perkara yang akan menjadi penyebab seseorang merasakan lezatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan itu ada kelezatan. Tadi tiga perkara itu sudah disebut. Fahada wafaqa rabbahu fima yuhibbuhu wa ma yakrahu. Orang yang terdapat pada dirinya tiga hal ini, maka sungguhnya dia telah mengikuti Allah. Wafaqa rabbahu. Dia mengikuti Allah dalam bab yang dicintai oleh Allah. Dia membenci apa yang dibenci oleh Allah. Dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Bahkan Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahum. Maka Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Wa habbal makhluqa lillahi la li ghardin akhar. Saat mencintai makhluk bukan karena Allah, bukan karena tujuan yang lain. La li ghardi akhar, bukan karena tujuan yang lain dia mencintai orang lain. Fakana hadza mimma tamami hubbihi lillah. Dan mencintai makhluk karena Allah, ini adalah kesempurnaan daripada kecintaan kepada Allah. Fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Karena sungguhnya mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang dicintai, itu adalah bagian kesempurnaan kecintaan terhadap yang dicintai. Ya. Sesungguhnya mencintai mahbub, yaitu makhluk maknanya, mencintai makhluk, ya, mencintai makhluk, al-mahbub yang dicintai oleh siapa? Oleh al-mahbub, ya, oleh yang dicintai yaitu Allah yang kita cintai. Min tamami mahabbatil mahbub. Ya, kecintaan kita terhadap makhluk yang dicintai Allah itu adalah bagian daripada kesempurnaan kecintaan kita kepada Allah al-mahbub. Fa idza ahabba anbiya Allahi, apabila hamba tersebut cinta kepada para nabi Allah, wa auliya Allahi, dan hamba tersebut cinta dengan wali-wali Allah, li ajli qiyamihim bi mahbubatil haqqi, li ajli qiyamihim bi mahbubatil haqqi, dia cinta kepada nabi-nabi dan cinta kepada wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka-mereka ini itu melakukan
melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah, al-haq, yaitu Allah, la li syai'in akhar. Jadi cinta kepada para nabi dan wali Allah bukan karena yang lain. Kita cinta para nabi, cinta para wali bukan karena penyebab yang lain, tapi karena mereka melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah, karena itulah kita cinta sama mereka. Faqad ahabbahum lillahi. Kalau kita mencintai mereka ini karena tujuan itu atau alasan itu, maka sungguhnya kecintaan kita kepada mereka itu adalah bagian kita, kecintaan kita kepada Allah. Itu maknanya kita cinta mereka karena Allah, bukan karena yang lain. Waqad qala Allah Ta'ala, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Maka mereka akan mendatangkan satu kaum yang dimana sifat mereka dicintai oleh Allah dan mereka juga cinta sama Allah, dan mereka adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Mereka itu berlemah lembut sama orang beriman dan gagah perkasa saat bertemu sama orang kafir. Walihada qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Oleh karenanya Allah berfirman, katakanlah apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Kata Nabi SAW, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Ittiba, ini yang berat. Ya, kalau sekedar mengaku cinta kepada Nabi, semua orang bisa mengaku cinta. Tapi pengakuan cinta itu akan diuji dengan apa? Ittiba'u. Al-ittiba, ya, mengikuti apa yang diperintahkan Nabi, menjauhi apa yang dilarang Nabi. Mengamalkan apa yang dicontohkan, menjauhi apa yang tidak dicontohkan. Nah, itu yang berat. Kalau sekedar mengaku cinta, semua orang bisa mengaku cinta. Cuman yang kita khawatirkan ini kan, yang kita cari ini bukan pengakuan cinta kita kepada Allah, tapi bagaimana Allah mengakui kecintaan kita, atau bagaimana Allah cinta sama kita. Karena kalau sekedar kita ngaku cinta sama Allah, sementara Allah tidak cinta sama kita, itu seperti seorang penyair mengatakan, kullun yaddai waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidak. Semua orang mengatakan saya cinta sama Laila, sementara Laila tidak kenal mereka. Bagaimana nanti Laila mencintai mereka? Itu namanya tepuk sebelah tangan. Jadi cuma dia yang cinta, sementara Laila tidak kenal, apalagi cinta. Seperti itulah orang Yahudi. Nahnu abna'ullahi wa ihibba'u. Kami ini kekasih Allah. Kata Allah, falima yu'adzibukum bidunubikum. Kalau kasih Allah, kenapa kalian diazab? Kita jangan sampai seperti itu. Intinya ada pada ittiba, mengikuti Nabi SAW. Baik, waktunya sudah habis. Kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Semoga pembahasan dari Ibnu Taimiyah ini mudah kita pahami dan menjadi modal bagi kita untuk selalu meningkatkan makna ubudiyah di dalam hati kita, penghambaan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kembalikan kepada Abu Arkan sebagai mas'ulnya pada acara ini. Barakallahu fikum. Tafadhal Abu Arkan. Ya Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallah ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dapat Allahumma amin. diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kepada jemaah yang ingin mempunyai pertanyaan, silakan ditanyakan kepada Ustadz secara langsung ataupun boleh nanti melalui fitur chat yang nanti insya Allah akan dibacakan kepada Ustadz. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya nih baru tahu nih, kalau selama ini kan saya baca ya, yang sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Benar itu, selama ini saya berpikir, oh iya kok kita sudah sholat masih berbuat maksiat gitu. Rupanya memang bukan tujuan utama itu ya Ustadz. Rupanya hati kita mengingat Allah itu tujuan utamanya ya. Iya, seperti itu tujuan utamanya. Nah, menurut saya ini untuk
untuk saat ini saya mau tanya Ustadz, bagaimana ini kan tujuan utama sholat itu mengingat Allah. Nah, terkadang penghalang-penghalang untuk mengingat Allah itu begitu banyak Ustadz. Bagaimana ini untuk kehusyuan dalam sholat itu Ustadz? Apakah dengan susah banget gitu menghilangkan kadang-kadang ketika sholat ada aja yang terlintas itu Ustadz. Gimana tuh? Apakah itu Iya, menjadikan kita ini jadi tidak penghambaannya kepada Allah jadi rusak atau bagaimana Ustadz? Minta penjelasannya. baik. Barakallahu fikum. Jazakillahu khairan. Terkait dengan masalah sholat, apakah orang yang seperti itu akan rusak penghambaan? Itu sebenarnya kalau penghambaan secara zahir tidak rusak, karena tinjauan sholat itu ada dua tinjauan. Satu tinjauan secara fikih, ya, apakah terlepas kewajibannya atau tidak, selama terpenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, selesai kewajibannya. Cuman yang kita tinjauan yang kedua yaitu hakikat dan manfaat daripada sholat itu tadi. Itu tujuan utamanya, penghambaan hati. Nah, terkadang kita ini saat sholat terlintas hal-hal yang membuat kita tidak khusyuk. Apa yang harus kita lakukan? Seorang itu harus lebih tahu ya tentang dirinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu paling tahu tentang dirinya. Nah, jadi kita ini harus tahu tentang apa? Tentang diri kita. Ibnu Taimiyah ketika ditanya, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal wahai Ibnu Taimiyah? Beliau menjawab, ma tajidu fihi qalbaka. Yaitu amalan yang kamu mendapatkan ketenangan hati di sini. Ada orang dengan sedekah dia Masya Allah mendapatkan kenyamanan. Tapi saat dia mengamalkan amalan yang lain dia kurang. Maka dia harus lazimi yang satu ini. Mungkinan surganya ada di situ, jalan menuju. Ada orang dengan qiyamul lail dia dapatkan ketenangan. Ada orang yang sulit sekali untuk dia mulai. Dan semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita merespon atau menghadap apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan hal-hal seperti itu. Memang sesuatu yang tidak bisa dihindari. Cuman kata ulama rahimahullah kita harus mujahadah. Jadi setiap kali ada yang membuat kita tidak khusyuk, kita berusaha untuk menghilangkan dan menepis itu semua. Yang bahaya itu adalah ketika dari takbiratul ihram sampai salam, kita semua pikiran kita ada di luar sholat. Ya. Tapi kalau sekali-sekali dia datang kita tepis, kemudian kita khusyuk lagi, dia datang lagi kita tepis, memang seperti itu. Memang seperti itu orang ketika melaksanakan sholat. Maka di antara yang akan membantu kita, kata ulama rahimahullah, untuk bisa khusyuk ketika sholat, kita selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Setiap gerakan yang kita lakukan ada namanya ihtisab. Dan itu insya Allah akan membantu seseorang untuk khusyuk. Tapi kalau seorang itu hanya sekedar niatnya sholat karena Allah, ya itu juga sahih benar. Cuman itu akan akan banyak membuat dia nanti lalai di dalam sholat ketika dia dalam setiap gerakannya dia tidak ihtisab. Contoh misalkan bagaimana itu ihtisab. Jadi setiap gerakan yang dia lakukan dia ihtisab. Contoh misalkan sebelum kita melaksanakan sholat itu apa yang kita lakukan? Menghadap kiblat. Nah, saat kita ihtisab dengan menghadap kiblat ada di dalam hati ihtisab. Saya berharap pahala, semoga Allah memberikan saya pahala lewat menghadap kiblat ini. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian dia takbiratul ihram, saat dia mengangkat kedua tangannya, dia ihtisab lagi, semoga Allah memberikan saya pahala saat saya mengangkat kedua tangan saya, karena ini sunnah Nabi yang mencontohkan. Kemudian saat dia lagi baca lafaz Allahu Akbar, juga seperti itu. Dia berharap untuk mendapatkan pahala setelah dia baca. Seperti itu terus. Nah itu kata ulama rahimahullah ta'ala, salah satu cara untuk menghindar dari waswas syaitan. Ya. Tapi kalau kita ini sekedar secara global gitu saja sholat, ya sekedar sholat secara utuh saja tanpa rangkaian-rangkaiannya itu kita perhatikan, nah, itu akan berpotensi untuk tadi datang masukan bisikan syaitan.
Nah, kemudian jadi seperti itu ya, mulai dari gerakan yang pertama, apakah gerakan saya ini benar-benar sesuai sunnah Nabi atau tidak. Itu akan membantu, kata ulama. Membantu seorang muslim untuk lebih khusyuk. Sampai ketika dia salam. Ketika dia salam, Assalamualaikum, itu dia ada rasa harap. Nah, coba kita perhatikan. Pernah enggak kita setiap gerakan itu terlintas di benak kita ada mengharap pahala. Sementara itu kan gerakan. Gerakan itu yang mencontohkan Nabi SAW. Dan itu ibadah. Dan ibadah itu harus disertai dengan ihtisab. Ihtisab mengharap pahala dari semua gerakan yang kita lakukan. Sampai salam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita berusaha sekalipun beberapa gerakan kita lupa lagi, sudah terlewatkan, tidak ada ihtisab. Kemudian kita ingat lagi, kita munculkan lagi ihtisab itu. Nanti insya Allah dengan seperti itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk ngelamun. Ya, karena saat kita ngelamun datanglah setan. Memang setan ini datang dia saat kita lagi sholat. Makanya ada satu kisah Abu Hanifah rahimahullah ketika ditanya sama muridnya, saya pernah menyimpan barang terus saya tidak tahu lagi hilang di mana tandanya, di mana barang itu saya taruh. Kata Abu Hanifah apa? Kata Abu Hanifah, kamu sholat berusaha untuk khusyuk, nanti setan datang ngabari di kamu. Benar dia sholat 2 rakaat berusaha untuk khusyuk, tiba-tiba datang membisikkan setan. Oh, barangnya di sini. Begitu dia salam, dia sampaikan ke Abu Hanifah, saya sudah dapatkan barang yang hilang tersebut. Kok bisa tadi? Ya setan tadi membisikkan ketika sholat. Karena memang ketika orang berusaha untuk khusyuk, setan itu akan berusaha untuk merusak sholat. Makanya Ammar ibnu Yasir bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, dahulilah wasawsu syaitan. Jadi jangan sampai seseorang itu terlalu berlama-lama sholat, kalau dia terlalu lama sholat, itu lamanya itu nanti datang bisikan setan. Karena banyak orang seperti itu. Dia lama sholat tapi ngelamun. Tapi saat dia sholatnya sederhana aja, tidak terlalu lama, dia tahu dia bisa menjaga khusyuk. Maka orang yang tahu dirinya kalau terlalu lama dia sholat nanti banyak bisikan setan masuk, ngelamun malah dalam sholat. Khayal kemana-mana ini, sekalipun gerakan zahirnya melaksanakan sholat, maka yang seperti ini yang lebih dijaga bukan gerakan zahirnya tapi kehusukan hati. Kalau kita ini biasa dengan sederhana bisa menjaga kehusukan, maka kita jangan terlalu lama sholat. Begitu fatwa dan nasihat dari Umar bin Khattab dan juga Ammar bin Yasir. Hati wasawis syaitan, sabiqu wasawis syaitan. Maknanya segeralah kalian memutuskan bisikan setan. Maknanya sebelum setan itu datang membisikkan kepada kalian, selama kalian bisa menjaga khusyukan kalian, itu sholatnya jangan terlalu lama. Tapi kalau dengan lamanya kita sholat khusyuk seperti Nabi, Masya Allah itu bagus. Dan Nabi SAW, itu bahasa Nabi kan gitu. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Kata Rasulullah, saya itu dibikin sejuk, ya, tenang ketika sholat. Orang yang melaksanakan sesuatu dengan kenikmatan, kepingin tidak dia keluar dari kenikmatan? Tidak kepingin. Contoh misalkan kita lagi lapar, kemudian mendapatkan hidangan makanan yang kita favorit kita itu akan makan, kepingin berlama-lama, kepingin tidak selesai. Andaikan perut kita ini masih mungkin nampung, kita tidak akan ingin selesai. Ingin berlama-lama dengan sesuatu yang kita nikmati, yang kita cintai, yang kita senangi. Begitulah Nabi SAW. Nabi itu kepingin tidak keluar dari sholat karena dia mendapatkan ketenangan. Nah, kalau kita kebanyakan tidak, ada orang seperti saya itu kalau belum sholat kayak ada beban. Nah, ini bahasa ini sebenarnya harus diluruskan kata ulama. Karena orang yang seperti ini, orang yang merasa kayak ada beban ketika belum sholat, itu umumnya orang seperti ini, ya mungkin kita termasuk di dalam orang yang masih memandang. Kalau dia belum sholat kayak terasa beban, biasanya habis salam kayak lega dia. Alhamdulillah sudah sholat. Lega. Kenapa dia lega? Karena selama dia sholat itu beban bagi dia. Dia tidak merasakan nikmatnya sholat itu. Sehingga kepingin cepat selesai. Cuman kalau dia belum sholat, ada yang mengganjal di dalam hatinya. Tapi kalau sudah selesai sholat, lega dia. Nabi beda. Nabi kalau sudah takbir lega dia. Lega. Puas dari kesempitan dunia, lapang dada Nabi. Maka Nabi kepingin tidak keluar dari sholat itu.
Nah, orang seperti ini sholatnya dia pasti khusyuk karena dia merasakan kelezatan. Kalau kita enggak, kita kalau belum sholat ada yang mengganjal. Sampai kapan kita lega? Kalau sudah salam, assalamualaikum, lega. Kenapa? Karena saat kita melaksanakan proses sholat itu, ya beban bagi kita. Kapan selesai? Begitu salam, lega. Kalau ahli ibadah, ya orang-orang sudah merasakan lezatnya ibadah, enggak. Mereka justru sempit lagi dadanya kalau sudah salam. Karena di dalam sholat mereka mendapatkan kelapangan. Dan itulah makna hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, wajulat qurratu aini bis salat. Aku dibikin sejuk, ya mata aku itu ketika aku lagi sholat. Maka Nabi ketika sudah tiba waktu sholat bilang ke Bilal seperti apa? Kata Nabi seperti, arihna bis salat ya Bilal. Arihna bis salat ya Bilal. Ayo Bilal, mari kita istirahat dengan sholat. Ayo komandangkan dan biar kita istirahat. Maksudnya apa? Istirahatnya dalam sholat. Dalam sholat itu Nabi mendapatkan keterangan. Maka Nabi itu bisa menikmati sholat itu karena di situ dia mendapatkan ketenangan. Selesai sholat, Nabi merasakan sesuatu yang beda. Kalau kita tidak saat sholat kayak sempit dada kita, selesai salam baru lega. Nah, kalau kondisi sholat kita masih seperti ini, itu berarti kelezatan dalam sholat belum kita dapatkan. Orang yang merasakan belum, masih kayak ada mengganjal kalau dia belum sholat, itu berarti ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ya, ada sesuatu yang salah karena masih dianggap sholat itu adalah beban, bukan sebuah kenikmatan. Tapi kalau kita ini misalkan ingin berjalan kepada sebuah tujuan yang dimana di tujuan itu ada sesuatu yang kita rindukan. Sebelum kita menemukan apa yang kita rindukan itu, ya dengan apa yang kita rindukan, apa yang kita cintai, apakah ada ungkapan kayak mengganjal kalau belum ketemu? Tidak. Tapi yang ada adalah rindu. Rindu. Ketika mendapatkan sesuatu apa yang dirindukan, dia tidak kepingin pisah. Tidak kepingin pisah. Nah, itulah yang dirasakan oleh Nabi dan para sahabat. Dan Aisyah pun mendapatkan hal yang sama. Kenapa Aisyah radhiyallahu anha setiap kali safar, dia juga sholat 4 rakaat. Dan tapi itu diselisihi oleh para ulama dan para sahabat. Dia sama Utsman bin Affan ketika safar, dia sholat 4 rakaat. Alasan Aisyah, saya ini kalau sholat, kata Aisyah radhiyallahu anha, itu dibikin kenikmatan itu ketika sholat. Sehingga kata Aisyah, dia itu tidak mau cepat-cepat keluar dari sholat. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Itu alasan dia. Sekalipun secara hukum itu menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan pribadi. Nah, dulu ada salah satu ulama salaf kita, ahli ibadah mereka ahli qiyamul lail. Mereka mengatakan seperti ini, kami ini berusaha memperbaiki sholat itu sampai 20 tahun. Baru kami rasakan kelezatannya. Ini 20 tahun, bertahun-tahun setiap kali sholat diusahakan bagaimana dia merasakan lezatnya sholat itu. Nah, kata mereka, setelah 20 tahun kami berusaha untuk berjuang memperbaiki sholat, baru kami merasakan lezatnya di dalam sholat. Nah, kelezatan itulah yang mungkin didapatkan oleh Nabi dan para sahabat dan orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi ada perjuangan memperbaiki sholat. Tapi kalau sholat ini kita tunggu kapan saya akan mendapatkan kelezatan dalam sholat, sementara kita tidak ada usaha untuk memperbaiki sholat, bagaimana takbirnya, bagaimana ininya dan seterusnya, kita tidak akan merasakan kelezatan sholat itu. Kenapa? Karena proses sholat itu, kelezatan sholat itu bukan proses perjalanannya waktu, tapi adalah usaha kita memperbaiki sholat itu sehingga sholat itu pun akan memberikan kelezatan kepada kita saat kita melaksanakan sholat tersebut. Seperti itu yang dipahami dan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi jawabannya tetap kita berusaha memperbaiki sholat kita. Bagaimana kita juga merasakan ketika sudah takbir lega kita, ya, bukan setelah salam kita lega karena sudah lepas beban kita. Nah, ini orang yang terbebani dengan ibadah namanya. Dan itu masih banyak orang seperti itu. Masih ada yang mengganjal kalau belum sholat, ada mengganjal. Kalau orang yang rindu dengan sesuatu bukan ganjalan sebenarnya, tapi dia terburu-buru kepingin mendapatkan sesuatu yang dia rindu, yaitu sholat seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arih Nabi Salat ya Bilal, dan Bilal supaya kita istirahat dulu dengan sholat, bernikmat-nikmat berlama-lama dengan sholat. Kalau sekarang, kalau orang Arab bilangnya bukan arih Nabi Salat, arihna anis salat ya Bilal.
istirahatkan kita dari sholat bila cepat adzan supaya cepat sholat selesai kita tidur istirahat cepat. Gitu. Kalau Nabi hari Nabi sholat di sholat dia bilang kita istirahat di dalam sholat. Kita istirahat di dalam sholat. Bahkan dulu ada Ibrahim An-Nakhai. Itu dia malah kalau malam waktu musim haji dia itu nyenyaknya tidur pas lagi sujud, sempat ketidur gitu ya. Apa dia itu tidak bisa ketidur kalau di luar sholat waktu musim haji. Sempat ketidur kan saat sujud saking nyenyaknya, nikmatnya. Subhanallah. Allahu alam, itu sekedar cerita dan kisah dari orang-orang saleh sebelum itu. Barakallahu fikum. Semoga bisa dipahami dan bisa membantu untuk menjadi solusi jalan keluar dari sholat yang kita laksanakan selama ini. Yang mungkin kita kurang bisa merasakan nikmatnya dan kelebatan di dalam sholat. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, banyak banget ilmu yang saya dapat, Ustadz. Ya Allah, banyak, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Ustadz, karena selama ini benar itu yang Ustadz katakan bahwa memang kalau belum sholat itu seperti beban, karena rasanya masih punya utang gitu sama Allah, belum melaksanakan perintahnya. Itu sih yang saya rasakan selama ini Ustadz. Mudah-mudahan bisa dirubah mindsetnya kembali. Iya betul. Amin. Iya, barakallahu fi Ustaz. Allahumma Jazakallahu khair. Fiikum barakallahu wa jazakumullahu khair. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga jawaban serta penjelasan dari Al-Ustaz. Mungkin masih ada waktu Ustaz ya, sedikit lagi. Mungkin kita buka lagi satu pertanyaan lagi pada jemaah ini, kepada Al-Ustaz, silakan. Silakan ibu-ibu kalau mau bertanya yang lain. Tafadhal. Saya boleh tanya ya Ustaz, walaupun telat maksudnya. Oh, telat. Ustaz, tadi disampaikan kan mencintai Allah. Jangan sampai kita mencintai Allah, tapi Allah tidak mencintai. Gitu ya Ustaz? Iya, betul. Bolehkah saya mengambil artinya saya termasuk orang dulu tanya gimana sih ya untuk mencintai Allah, sedangkan Allah sendiri itu kan goib ya Ustaz. Artinya sesuatu yang goib yang harus kita cintai gitu lah. Itu bagaimana caranya? Nah. Saya mendapatkan jawaban, jika salah saya mendapat jawabannya gini. Caranya itu dengan menyambung kepada ayatnya Ali Imran 31. Ali Imran 31. Bisa nggak begitu Ustaz? Ali Imran 31 kan jika kamu benar-benar katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutinlah aku. Artinya mengikuti Rasulullah. Itu yakin kalau kita mengikuti jalur itu Allah mencintai gitu loh Ustaz. Bisakah itu menjadi, saya menemukan jawabannya itu untuk meyakini ini bisa mendatangkan cinta Allah yang dari sini nih. Bisakah begitu Ustaz? Iya, bukan sekedar bisa lagi, memang harus seperti itu. Ya. Wajib seperti itu. Artinya makanya ulama kan tadi Ustaz. Iya. Ulama itu semua mengatakan bahwa siapa yang mengaku kepada Allah maka diuji dengan ayat ini. Ini disebut oleh para ulama ayatul imtihan. Ini ayat ini, ayat Al-Imran tadi yang dibacakan Bu Peti, Allah. Itu apa? Ujian bagi semua yang mengaku cinta kepada Allah, diuji dengan ayat tersebut. Itu ukurannya kapan mereka dicintai Allah, kalau sudah terwujud mereka mengamalkan ayat tersebut, makna ayat tersebut. Kalau enggak, maka mereka tidak akan mungkin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu berat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu umumnya manusia itu kan kepingin memerintah dan melarang umumnya. Ya, makanya orang berlomba-lomba jadi atasan. Ingin jadi ketua. Karena tidak senang disuruh-suruh, diperintah, dilarang, itu tidak senang dia manusia. Senangnya itu di memerintah. Maka untuk membuktikan kecintaan dia kepada Allah,
maka bagaimana dia tunduk sama perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, benar itu wajib diukur dengan ayat tersebut. Berarti udah benar ya Ustadz, artinya guidance-nya ayatnya itu ya, artinya bentuk kita mengetahui benarkah kita itu dicintain Allah, ayat itu menjadi patokan kita ya Ustadz. Alhamdulillah. Betul, iya. Membantu Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallahu khairan Bu Meti. Ya, Silakan yang lain. ya, Ada Ustadz. masih 5 menit untuk tanya. Habis pertanyaan, waktunya habis. Tapi masih ada waktu Ustaz ya. Sekitar 5 menit lagi Masih Ustaz ada ya. waktu. Jadi, Iya. jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaan dari Bu Meti dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Mungkin selanjutnya kita Barakallahu masih fikum. ada Jazakumullahu khairan. sedikit waktu lagi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Kayaknya pada ini kayaknya. Udah hujan, kayak hujan dari tempat satu, kayak enak tidur. Enak ya. Tempat anak kayaknya mungkin nggak kedengeran ya, Ustaz. Kayaknya Iya, belum. debat. Kayaknya hujan kayaknya. Belum hujan, tempat anak masih belum hujan Ustaz, sepertinya. Iya. Jadi, Saya mungkin bilang anak mungkin nyambung sedikit Ustaz. Karena nyambung sedikit yang tanya yang tadi pertanyaan boleh Ustaz, yang mengenai Iya. apa yang tadi Ustaz jawab mengenai sholat tadi Ustaz ya, yang mengenai sholat Iya. apa namanya itu, kalau misalnya kita kan Ustaz bilang tadi kan keumumannya biasanya kita tuh merasa terbebani gitu Ustaz ya, kalau misalnya apa namanya belum belum apa namanya belum mengerjakan apa namanya belum mengerjakan perintah Allah gitu. Nah itu gimana Ustaz apa namanya menjaga hati kita ini Ustaz? Maksudnya kadang-kadang juga di hati ini juga sempat apa namanya terpikir juga bahwa wah kalau sudah azan nih khawatir nih namanya takutnya sholatnya nggak tepat waktu atau gimana nih Gi? Maksudnya gimana Ustaz biar kita bisa tadi Ustaz biar bisa menjadikan sholat itu jadi suatu apa ya bukan suatu beban tapi jadi suatu kenikmatan gitu buat kita Ustadz. Itu cara apa namanya cara menjadikan hati kita menjadi seperti itu bagaimana Ustadz? Kebanyakan Iya. kebanyakan waduh ini dikit lagi udah aja nih, takutnya kalau anak kan kalau di kantor tuh kadang-kadang wah takutnya nanti apa namanya ada rapat nanti jadi susah soalnya dia pengen buru-buru sholat itu gimana Ustadz? Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah, beliau punya kitab namanya Tajridut Tauhid. Beliau di situ mengungkap perbedaan umat manusia ya dalam tanda kutip umat Islam secara khusus di dalam memahami makna tujuan ibadah. Jadi beliau mengatakan ada sebagian kelompok yang memahami bahwa ibadah yang Allah perintahkan, baik itu perintah atau larangan, itu dianggap beban bagi mereka. Nah, beliau menyimpulkan kemudian bahwa orang ini kenapa dia anggap beban? Karena dia tidak yakin bahwa ibadah itu ada maslahatnya. Sehingga apa? Sehingga mereka mengatakan murni itu hanya sekedar perintah aja, tidak ada hikmah di balik itu. Nah, orang seperti ini, orang yang memahami, kata beliau, kelompok ini kelompok termasuk kelompok yang sesat. Yaitu kelompok yang masih bermindset ketika memahami ibadah, itu bahwa ibadah itu tidak ada kemaslahatan bagi yang melakukannya di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga dia itu memahaminya itu sebuah beban. Orang yang seperti ini, kata beliau, selama cara berpikirnya terhadap ibadah, bahwa manfaat ibadah itu adalah murni sekedar perintah sama larang, tidak ada kenikmatan atau tidak ada maslahat kepada yang melakukannya setelah itu. Maka beliau mengatakan, memastikan bahwa selama itu dianggap beban, maka orang seperti ini tidak akan merasakan lezatnya ibadah. Itu pasti. Kenapa? Karena yang ada dua kali beban. Sama seperti kita anggap istri kita ini beban, misalkan harus kita kasih nafkah, anak beban. Ya udah, tidak akan merasakan nikmat kasih nafkah. Tapi kalau kita ubah cara kita berpikir, kita kasih nafkah kepada istri supaya dia sehat, saat dia sehat, kemudian apa? Kesehatannya itu untuk kita juga. Anak kita juga sehat, manfaatnya kembali kepada kita. Sehingga apa? Sehingga
Nafkah yang dia kasih itu sebenarnya kembali ke dia manfaat. Nah, orang seperti ini ngasih nafkah kepada istri sama anaknya itu beda. Dia merasakan kelezatan. Begitulah juga ibadah. Imam Al-Maqrizi rahimahullah, kalau dia itu merasakan itu beban, maka di dunia aja katanya, beliau memberikan sebuah perumpamaan gitu. Kalau kamu cinta sama seseorang, kemudian dia minta kepada kamu untuk melakukan sesuatu, kemudian kamu anggap, ini terlalu berat. Kira-kira dia akuin tidak kecintaan kamu sama dia? Dia tidak akan mengatakan berarti kamu tidak cinta sama saya. Gitu kan. Kenapa? Karena kamu menganggap apa yang saya inginkan untuk kamu lakukan, kamu anggap sebagai beban. Berarti kecintaan kamu palsu. Nah, seperti itulah ya kata beliau. Orang yang mengaku cinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka cara berpikirnya semua perintah Allah dan larangan Allah tidak mungkin dianggap sebuah beban. Karena kalau sudah dianggap beban, maka untuk melahirkan kelezatan saat pelaksanaan ibadah itu sulit untuk diwujudkan. Maka caranya adalah jangan dianggap itu beban, tapi itu adalah kebutuhan. Kalau kita anggap sebuah kebutuhan, kata ulama, maka kita akan merasakan lezat. Contoh, kita cari harta. Harta ini, kita saat mencari harta, capek enggak cari harta? Capek. Tapi kenapa orang itu begitu semangatnya cari harta? Karena dia merasakan ada kesenangan di dalamnya. Karena dia anggap sebuah kebutuhan, bukan beban. Tapi kalau orang itu anggap beban, maka dia capek bekerja. Nah, begitulah kata ulama rahimahullah, memandang perintah sama larangan Allah itu bukan beban. Tapi kita anggap kebutuhan, bahkan lebih ya, kebutuhan di atas segala kebutuhan kita. Ibnu Taimiyah juga pernah membahas hal yang sama ya dalam kitab Majmu' Fatawanya. Beliau mengatakan bahwa perintah sama larangan Allah ini itu sebenarnya bukan beban, tapi kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Makanya cara berpikir kita jangan dipahami itu beban. Kenapa? Karena nanti kita tidak akan merasakan lezat. Itu adalah kebutuhan kita. Bahkan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan itu beban. Tidak ada perintah sama larangan Allah, Allah sebutkan sebagai beban. Tapi Allah menyebutkan itu beban, itu dalam bab siyaqun nafi. Ya, ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani. Dalam bab penafian itu aja Allah menyebutkan ibadah sama larangan itu beban. Tapi ketika Allah memerintahkan atau melarang sebuah larangan, Allah tidak pernah mengatakan ini beban, saya bebankan bagi kalian, ukallifu. Ya, kemudian saya bebankan kepada kalian untuk meninggalkan ini, saya bebankan kepada kalian untuk melaksanakan ini. Allah tidak menyebut itu sebuah beban, tapi itu adalah sebuah kebutuhan. Jadi caranya supaya kita merasakan lezatnya ibadah seperti yang dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, itu jangan kita anggap itu beban, tapi kita anggap sebuah kebutuhan. Sama seperti kita lagi mencari harta, kenapa kita dengan semangat kepingin tidak berhenti, bahkan lupa dengan kewajiban kita? Karena kita menganggap sebuah kebutuhan sekali lagi. Nah, begitu juga cara memahami sebuah perintah sama larangan, itu kebutuhan. Kebutuhan kita berarti manfaatnya kepada kita. Ya, jangan dianggap beban. Seperti itu, barakallahu fikum, Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan barakallahu fiik atas penjelasan dan jawabannya dari Ustaz. Barakallahu Insyaallah, fikum. semoga mindset ini bisa, pikiran ini bisa berbalik Ustaz ya, insyaallah. Ya, balik arah dia, Pak. Berbalik arah dia, putar balik. Ya, batu step. Syukur Ustaz. Nah, mungkin itu yang terakhir Ustaz ya. Karena Ya. waktunya habis, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu, faedah dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Aiman. Semoga Al Ustaz dan keluarga beserta kita semua selalu diberikan penjagaan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik, kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Wa iyyakum Abu jazakumullahu Arkan. khairan. Wa iyyakum.